Terus aku bilang kayaknya nggak jadi deh ke Australia mah. Takut atau sekolahnya lagi kesurupan. Jangan terlalu sering mainan smul. Yang ditebarin muka kayak gini. Sehat terus mama. I love you. Muah. Tahu dari mana? Dulu saya anak hip hop. Am I happy? Apalah pembukaanku. Saking lamanya nggak nge-podcast guys. Oke, Papi Friends balik lagi di Papi Podcast ya Bo. Akhirnya kita podcastan lagi setelah kayak 3 mingguan ya absen ya. Oke. Nah ini berarti podcast keberapa Pin? 13 ya bener ya? 13 dan hari ini spesial banget. Ini pertama kalinya kita mengundang artis beneran. Setelah approach artis ternyata susah juga ya. Ya nggak sih. Dan di sini sudah hadir. Ada yang kenal nggak ya kira-kira ya? Kayaknya apa namanya warga bule-bule sana kayaknya yang kenal sama lu. Iya. Ya nggak sih. Nah beruntung banget hari ini bisa ngedudukin Iqbal di kursi panasnya Palvi di akun Palvi Channel. Wow, hari ini kita bakal podcast bareng Iqbal. Kita bakal kulik-kulik, kita bakal tanya-tanya langsung ke Iqbal. Jadi kita tos dulu nih kalau gitu. Sehat Bal? Sehat. Oh gini. gini. Sekarang kalau Covid tuh kayak gini tosnya. Oh iya gitu. Tapi kan sama aja kena tangannya. Sama aja sih. Sama sih. Namanya juga ini skinship ya. Yeah. Oke. Bal. Ya. Udah gugup aja Iqbal. Kita kayaknya mulai cheers dulu deh. Kayaknya biasa ritual di Papi Channel tuh selalu cheers dulu gitu. Oke, kita cheers yuk. Oke. Cheers. Mantap. Ini warna gemes, warna ungu ini kayak produk baru nih. Boleh diaduk dulu aja. Oh. Biasa kalau gue minum Americano cuy. Aku anak baik-baik. Lu ngopi nggak sih? Ngopi. Iya. Tapi lebih senang minuman manis. Ya terkadang. Oke. Kita ini bahas dulu. Mau pakai aku kamu lo gue? Bebas. Atau panggil nama bebas ya? Lo gue kali ya? Ya. Lu gaul di sana kan? Enggak juga sih kak. Kak. Ketahuan umurnya. Kak, Bal. Umur berapa sih Bal? Sekarang Bal? Masih muda banget. Umur berapa Bal? 20. Umur 20? Ya 20 tahun. Umur 20? Serius iya, Bal? Iya serius. 20 tahun ini atau 20 tahun kemarin? 20 tahun kemarin. 20 tahun kemarin berarti tahun ini 21 bulan apa? Bulan Juli tanggal 7. Bulan Juli tanggal 7. Siapin ya. Diapakan nih? Kita bikin jebakan. Aduh, takut. Bal. Mutiara hitamnya Kalimantan. Apa tuh? Kamu talent. Iya sih. Sejarah. No offense. Ada. Kalau putih mutiara putih gitu ya. Iya. Ini kebetulan rada tanning. Ya. Mutiara ten. Mutiara ten Kalimantan. Mutiara ten Kalimantan. Gila, ada artis yang ternyata gede banget namanya. Dan itu dekat banget di circle-nya kita, di kotanya kita, Palangkaraya. Buset. Kayak pertama kali ngedenger namamu tuh segede ini tuh perasaan kamu kayak gimana? Kamu ngerasa nggak sih sebenarnya nama kamu tuh segede itu gitu loh? Enggak sama sekali. Jadi aku ngerasa kayak biasa aja. Aku tuh sama aja kayak orang lain gitu loh. Oh iya? Iya. Nongkrong, makan, tidur, ya sama aja kayak orang lain. Nggak ngerasa
apa ya, kayak di sana tuh kayak hampir sedunia tuh ngebicarain kamu tahu, dan sempat trending Twitter juga ya, pernah ya? Iya. Tapi aku nggak ngerasa aku gede banget gitu. Oke, kalau gitu aku pengen tahu kamu sebagai apa ya, orang yang lahir di sini, besar di sini, lahir di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Iya, lahir di Banjarmasin. Korek, lahir di Banjarmasin. Terus besar di sini, sekolah di sini. Emang dulu SD di mana sih? Di SD Muhammadiyah. SD Muhammadiyah. Iya. Di mana Muhammadiyah? Di daerah Pilau. Daerah Pilau. Iya. Oh. SD-nya ini ya, Muslimin ya, Bo. Iya. Anak baik-baik. Anak baik-baik. Siapa sangka sekarangnya, Mas? Sekarang ya Dark jokes. masih baik. Oh, masih baik. Masih baik, cuman sudah baik. Oke, ceritain SMP di mana? Aku SMP di SMP 6. Terus lanjut lulus. Singkat cerita aku ke SMK 4. SMK 4 tuh lu anak SMK ternyata. Iya. Gue kan juga anak SMK. SMK bisa. Sekolah barbar. Sekolah barbar. Ya kayaknya kalau anak cowok terus masuk SMK tuh kayak freedom gitu loh. Iya. Ya nggak sih? Iya. SMK 4 itu berarti sekolah lo yang ada apa, multimedia gitu nggak sih? Iya. Ada multimedia, ada pertanian. Pertanian nggak ada sih kalau di Nggak ada? SMK 4 ya. Di SMK 4 itu ada multimedia, kriya kayu, pertambangan, tata busana. Tata busana lu jangan-jangan tata busana? Multimedia aku. Oh, multimedia. Kalau aku tata busana nggak seselengean ini penampilanku. Rock and roll. Iya. Oke. Jadi lahir di Banjarmasin, terus hijrah akhirnya ke sini. Iya, terus besarnya di Palangkaraya. Besar di Palangkaraya. Iya. Pure besar di Palangkaraya ya. Iya, waktu kecil pindah ke Palangkaraya. Dan sampai sekarang di sini tetap. Oke. Nah, Bal. Ini balik lagi, tadi aku beberapa kali nyebut nama lu gede banget nih sekarang. Gede banget nih. Ini bukan main-main nih, ngomongnya itu bukan main-main. Terus kalau ditarik mundur tuh pasti pernah momen, ada momen yang kamu tuh fightingnya tuh berat. Apalagi di umur 20 tuh itu kayak kamu masih muda banget. Ya kan? Kalau dihitung-hitung tuh muda banget. Mungkin di peralihan umur apa ya, dari remaja ke ABG, remaja ABG terus beranjak dewasa kayak gitu. Tuh di momen yang kapan? Maksudnya gimana tuh? Ada momen fighting terberat gitu nggak sih? Ada masa-masa sulit dulu? Dulu sih, waktu baru lulus SMP. Iya. Aku kan sempat skip setahun tuh karena nggak keterima di sekolah manapun. Dan akhirnya ya aku kerja jadi operator warnet selama setahun itu, sama kerja di bengkel juga. Jadi aku siang kerja di bengkel, malamnya aku begadang di warnet. Dan itu aku harus jalan kaki sekitar 4 kilometeran setiap hari ke warnet. Jalan kaki? Iya. Tiap hari? Nggak setiap hari sih, kadang diantar. Cuman tergantung mood mama baik apa enggak. Tapi mostly diantar. Mostly di jalan kaki maksudnya. Mostly jalan kaki Yeah. ya, anak cowok gitu loh. Iya. Itu kan berarti peralihan dari SMP ke SMA ya, dengan jangka waktu skip 1 tahun, makanya milih untuk ngisi waktu jadi kerja aja gitu. Operator warnet. Anjir, nggak ada yang nyangka tahu. Pernah nggak ada yang nyangka cuy. Itu tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? 2016 bukan? Aduh, sekitar tahun itulah, something around that. 2016 tuh anak-anak udah main apa ya? 2016 udah main medsos kali ya? Udah masih main balapan kan ya? COC. COC, Iya, 2016 COC. COC udah jadi operator warnet. Iya. Gokil. Di bengkel tuh kayak apa ceritanya kamu bisa masuk bengkel? Emang udah punya basic bengkel atau kayak gimana? Enggak sih, cuman aku ikut temen. Kebetulan kan teman-teman sekomplek nongkrongnya di situ semua. Iya. Jadi ya aku ikut nongkrong situ karena aku nggak punya teman. Dan aku ngelihat mereka kayak kerja segala gitu, nganuin motor, dan aku diajarin sama mereka sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Iya. Paling cuma ganti oli, ganti ban, ngompa ban, ganti oli gitu.
pernah punya pengalaman apa gitu di bengkel yang seru? Nggak ada sih, paling cuma main kartu doang. Pernah ngerusakin motor orang nggak? Alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Kali aja diusilin gitu ya. Kalau pernah bahaya. Jadi dari tongkrongan di situ karena sering itu emang dari SMA gitu nongkrong di situ atau kayak gitu? Dari SMP, sorry. Iya, dari SMP. Dari SMP kelas 2 kelas 3-an. Kelas 3-an. Iya. Kamu anaknya kalau pas SMP gitu masih zaman balap liar gitu nggak sih? Atau aku kamu malah nggak suka orang kayak gitu. Aku malah nggak suka hal begituan. Nggak suka? Iya. Wow. Karena buat apa? Buat apa juga? Buat ngelecetin badan. Ya. Kamu kan ngelecetinnya beda nih sekarang. Beda, cara ngelecetinnya beda. Oke, kita lanjut lagi. Bal. Di zaman-zaman itu tuh apa kamu pernah nakal banget tuh pas ngapain? Apa ya? Kejadian apa? Paling masa kamu nggak pernah nakal? Nakal sih. Kayak ngerokok di kelas, bolos, minum dulu. Bolos? Iya. Bolos? Iya. Bolos gue banget tuh bolos. Iya. Soalnya tuh enak. Perasaan pulang ke rumah sekolah tuh lebih cepat dari yang kita harapkan. Biasanya kalau bolos tuh kayak gimana? Lompat pagar. Ya. Bukan nyogok satpam. Iya. Lompat pagar dikejar satpam. Terus pulang naik motor. Soalnya motor nggak kami taruh di parkiran sekolah, motor ditaruh di tempat temen yang rumahnya dekat sekolah. Jadi kami sudah merencanakan bolos itu dari dulu. Dari semester 1 sampai lulus sudah merencanakan. Ya, you know what? Fuck this school, mending kita bolos. Udah. Pernah ketawa nyokap nggak? Hah? Pernah ketawa nyokap nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya, jadi kalau mama nonton, ya maaf. Aku sudah keluar, sudah drop out. Kita kasih tahu nyokapnya di sini. Pernah kan kamu pasti yang kayak pulang lebih pagi gitu, pernah dicurigain nggak sama nyokap? Nggak pernah, soalnya aku pulang sama teman-teman. Pulang sama teman-teman? Ya, jadi teman-teman ke rumah, kan di rumah tuh ada wifi tuh, ada wifi. Teman-teman biasanya datang buat ya mabar atau nongkrong, karena bebas ngerokok juga kan di rumah. Karena aku udah dibolehin ngerokok waktu itu. Jadi mama nggak pernah curiga kalau aku pulang cepet karena sama-sama temen. Pernah ditanyain nggak yang kenapa pulang pagi gitu? Ya, biasanya aku bilang guru tuh lagi rapat atau ada urusan atau sekolahnya lagi kesurupan. Itu deh. Ini epic nih. Anjir lu. Soalnya aku emang gak niat sekolah. Pakai alasan orang kesurupan. Iya. Soalnya aku pernah alasan begitu dan ternyata percaya, mama percaya. Ada yang kesurupan beneran gak? Iya. Nggak ada yang pernah kesurupan di sekolah itu. Tapi mama percaya ada yang kesurupan. Iya. Mah. Ini kalau mama nonton nih, astaga naga, astagfirullahaladzim anakku. Pakai alasan ngebohongin orang. Oke. Bal, kalau ditarik mundur lagi nih, naik step sedikit ya. Berarti dari masa yang SMP ke SMK-nya itu pernah diisi sama kegiatan bekerja. Wow, 1 tahun ya. 1 tahun. Terus pas SMK ada kejadian seru apa di sekolah? SMK sama aja sih sebenarnya. Di SMK juga suka ngusilin cewek-cewek gitu nggak sih? Suka ngusilin cewek-cewek gitu nggak sih? Enggak. Iya. Udah mulai pacaran? Udah dong. Pacarnya nonton dong habis ini. Mantan dong. Mantan apa? Iya. Mantan zaman sekolah. Iya, sepertinya. Bal, di SMK kamu sempat sampai selesai tuh? Enggak. Aku drop out di kelas 2. Wow. Karena aku benci sistem sekolah. Aku benci sekali, sumpah. Kayak gimana nih ceritanya kok bisa berani-beraninya anak kelas 2 SMK itu berarti umur 16-an ya? 16-an, 17-an memutuskan berani untuk
drop out untuk selesai aja di sekolah tuh, ceritain. Aku emang nggak mau. Aku ngerasa aku udah cukup dengan basic pengetahuan yang aku punya. Ya. Dan menurutku aku ngerasa jalanku ya di musik ini. Itulah kenapa aku keluar, supaya aku bisa lebih fokus dengan musikku gitu loh. Karena aku bosan gitu loh. Berangkat jam 7 pagi terus pulang jam 1, jam 2, capek. Apa sih yang dipelajarin di multimedianya? Tentu saja tidak ada. Tidak selaras dengan yang kamu Yeah. cari gitu ya. Kayak tujuan kamu masuk multimedia tuh buat apa? Punya device kah atau Yeah. cuman ya udah tahu multimedia untuk menyokong skillmu kah atau gimana? 10%-nya supaya aku bisa tahu caranya gimana desain, Ya. biar bisa bikin logo papakan. 90%-nya itu karena aku pengen laptop. Dan sesudah aku mendapatkan laptop, aku berkhianat. Laptop pertama kali yang kamu dapat ketika itu laptop apa? Apa ya? Laptop ini sih, laptop standar aja. Standar. Ya, yang Apa kalau tuh? udah 1 tahun tuh Acer udah gitu? standar gitu, udah mau chaos. meninggal ya. Udah mau meninggal. Dan sekarang masih hidup laptopnya. Ya, sampai sekarang masih hidup. Masih hidup. Iya, Gokil. walaupun sudah ada beberapa komponen yang lepas. Saksi bisu Iya. Iqbal memutuskan untuk selesai. Iya. Itu yang pertama kali ngamuk di rumah. Siapa? Ketika tahu kamu kayak mah, pah, itu ngomongnya kayak gimana? Nggak marah sih, cuma lebih kayak kesedih aja. Kenapa ini apa? Kenapa putus sekolah gitu loh? Ortu kan capek-capek ngebiayain, capek-capek berusaha buat biar bisa sekolah. Tapi ya aku pengen mandiri aja sih. Pengen mandiri di umur segitu kan gila, Bal. Lu otak lu di mana, Bal? Nih kalau jadi mama juga gue kejambak lu. Gue keluarin lu dari kartu keluarga, tau gak sih? Aku pengen bebas. Astaga. Terus yang paling ngomel? Mama dong, jelas. Ngomelnya yang paling Iqbal inget apa? Hah? Ya udah, kamu urus aja diri kamu sendiri. Kamu fokus sama musikmu. Kalau ada apa-apa, ya itu udah resiko kamu. Kamu berani ngambil resiko, kamu berani nerima juga. Marahan sama mama sampai berapa bulan? Nggak lama, cuman beberapa hari udah. Mama tuh sudah mulai support waktu aku bisa menghasilkan uang dari musik. Dan mungkin itu titik dimana aku berhasil nunjukin ke orang-orang kalau aku nggak perlu sekolah gitu loh. Aku nggak perlu gimana ya bahasanya, aku nggak perlu ngejalanin hidup aku seperti tuntutan orang lain. Iya. Aku nggak perlu ngejalanin seperti yang mereka bilang gitu loh. Aku pengen jalanin apa yang aku mau. Dan kalau aku enjoy, kenapa enggak gitu loh. Walaupun itu nggak menghasilkan uang sama sekali, ya aku nggak peduli, tapi aku enjoy. Mama ngomong kayak gitu. Ini sebenarnya mama paham gak sih sama musiknya? Enggak. Maaf, Ma. Harus jujur. Kamu pernah muterin musikmu nggak di hadapan mama atau mama denger musikmu gitu? Pernah, hampir setiap hari malah. Kan aku tiap hari di kamar itu pasti berisik. Dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, kamar itu tuh selalu berisik. Karena aku muter lagu terus. Entah itu lagu apa, pokoknya harus berbunyi itu kamar. Kalau nggak berbunyi itu mati berarti orangnya. Jadi ya tapi mama pelan-pelan paham tentang laguku, walaupun nggak sepenuhnya. Tahu-tahu, cuman nggak. Karena sering denger aja. Iya, gitu. karena sering denger, karena dicekokin. Pernah nanya nggak sih mama? Hah? Pernah nanya nggak sih ini musik apa sih, Nak? Iya. Musik kamu tuh musik apa? Keras sekali katanya. Musik kamu tuh keras betul.
Ya aku bilang ya bagus dong. Semakin keras semakin bagus. Oke. Kalau gitu berarti ini yang pasti yang paling keras itu seharusnya bokap ya. Papa Ya. Papa. Ya. Tanggapan papa waktu itu. Aku agak surprise waktu bapak bilang hal yang sama kayak mama. Ya udah, kalau kamu berani ngambil resiko berarti kamu berani juga nerima resiko itu. Apapun yang terjadi kamu harus siap. Ya, aku bilang, ya aku berani bilang kayak gitu. Aku kaget sih bapak bilang kayak gitu. Soalnya kedua orang tua aku nyuruh aku sekolah terus. Tapi ya aku ngerasa aja aku seharusnya melakukan sesuatu yang aku mau, bukannya orang mau. Bukan melakukan sesuatu yang dituntut orang-orang. Cuy, ini gila. Di umur semuda itu kamu memilih jalanmu sendiri, yang gak semua anak di umur segitu tuh sadar dengan keputusan. Kita bisa bilang passion ya. Yeah. Passion waktu itu ya. Iya, passion. Itu gila parah tuh umur 16 gitu loh, yang kalau ngelihat anak zaman sekarang tuh kayak masih sibuk sama gadget ya. Paling main game gitu. Kalaupun serius jadi gamers di YouTube gitu. Kayak oh my god, ternyata emang dari muda kamu udah gila ya. Iya. Bal, pertama kali kayak mutusin di dunia musik tuh pas kapan? SD, SMP atau kayak gimana? Waktu aku bikin lagu di warnet, aku mulai ngerasa di situ kayak, oh sepertinya aku pengen ngelanjutin hal ini. Aku udah nyoba beberapa hal. Aku dulu pernah di atletik, terus di beberapa kayak eskul. Aku sebenarnya punya potensi, bahkan pernah ditawarin kayak gitu sama orang biar masuk asrama, cuman langsung aku tolak. Dulu pernah di tenis juga dan aku nggak cocok, dan akhirnya aku nemuin kebebasanku tersendiri di musik. Sebelumnya emang keluarga ada punya basic musik atau kayak gimana? Iya ada turunan? Sih. Ada. Mama bisa nyanyi, nenek bisa nyanyi, terus kakek juga bisa main instrumen. Cuman semuanya tuh nggak ada yang turun ke aku. Aku nggak bisa ngapa-ngapain malah. Kamu nggak bisa main alat musik gitu atau gimana? Nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Jadi berarti kalau bisa disebut ini sebenarnya produser musik ya? Iya. Produser lebih musik. ke produser ya. Oh wow. Cuman aku lagi belajar juga kalau alat musik. Berarti waktu itu pas kerja di warnet, berarti bener ya? Iya. Kerja di warnet. Nah, yang pertama kali kamu dengerin musik yang bikin kamu interest untuk ngulik tuh apa? Lagunya siapa? Atau Lagunya musiknya siapa? Beberapa influence-ku kalau dari awal itu ada beberapa lagu house atau disco yang lama itu. Beberapa lagu lama Skrillex juga, dan beberapa dubstep yang old school. Itu yang bikin aku kayak, wah aku pengen juga dong kayak gini. Dan akhirnya aku searching aplikasinya. Tapi kan nggak mungkin dong kayak cuman sekedar pengen. Pasti dari kecil tuh udah ada bibit kecebongnya, pasti udah ada. Sekedar pengen dulu. Sekedar pengen. Soalnya sempat angin-anginan juga untuk beberapa tahun. Sempat pasang uninstall buat beberapa tahun, dan akhirnya emang nyangkutnya di situ. Karena beberapa kali tuh dibikin kalau tiap kali ngedenger lagu baru, ih orang makin bagus aja, gue pengen juga sih. Waktu dulu. Oke, Bal. Bicara soal musik nih, waktu itu udah berani ngulik aplikasi apa pertama? Nyari di Google gitu? Ya. Jadi aku nge-searching gimana caranya bikin musik EDM, bikin musik dubstep. Dan akhirnya aku nemu satu tutorial yang pakai FL Studio 8. Itu versi lama banget sih. Sekarang emang udah FL berapa? FL 20. Oh my god. Udah jauh banget, banget ya.
Itu pertama kali udah langsung bisa pakai atau ngadat-ngadat dulu atau kayak gimana? Ngadat-ngadat dong pasti. Ngadat. Kayak anggapan kayak manusia purba. Manusia purba bikin api. Susah nggak tahu saya tuh nggak tahu, aku nggak tahu mau ngapain Dengan aplikasi itu. Aku tuh sedang apa dengan batu-batu itu tuh nggak tahu. Lagi mau bikin api atau mau ngelemparin orang gitu ya? Iya. Dan ternyata pas udah jadi apinya, aku Kayak wow. girang sendiri kayak orang Satisfying kesenangan. gitu. Iya. Terus waktu udah bisa ngasilin apa ya, kayak instrumen lah. Iya. Bagian yang paling awal itu instrumen, bener nggak sih? Itu pas ngulik-ngulik aplikasi itu juga. Ya. Oke. Bisa dibilang secara nggak sengaja ketemu. Secara nggak sengaja ketemu. Ya. Pas lagi ngulik-ngulik, pas lagi coba nyoba-nyoba. kacau gitu nggak sih? Iya. Di awal-awal Random aja. ngawur gitu. Iya. Dan ternyata kok bagus. Setelah baru mulai. Ngikutin intuisi ya. Iya. Anjir keren. Ngulik-ngulik aplikasi sendiri. Terus pada akhirnya di satu momen ketemu instrumen yang wah ini gue suka nih. Oke. Nah, kayak apa sih jalurnya kamu bisa dapet duit pertama kali? Aku sharing hasil karyaku, hasil kerjaanku di forum dubstep atau redeem biasanya. Biasanya ada beberapa orang tertarik. Dari situlah aku dikit-dikit menghasilkan uang dari sound designing. Biasanya ngebuatkan sound, beberapa partial sound buat orang. Terus dijual per bundle gitu. Oh, yeah. partial sound tuh yang kamu bikinin suara apa aja waktu itu? Biasanya suara yang dipakai mereka buat lagu mereka. Okay. Yang dipakai untuk lagu mereka sendiri. Pecahan gitu sih maksudnya. Iya, kayak satuan-satuan sound. Biasanya mereka perlu itu. Oh. Itu tahun berapa, Bang? Itu waktu aku baru-baru dapat laptop. Berarti udah SMK ya? Oh, setelah keluar. Setelah keluar. laptop masih ada tuh. Barulah aku muter otak, muter kepala gimana caranya nyari uang. Soalnya udah nggak dapat uang jajan lagi. Ya aku malah nggak pernah dapat uang jajan sih waktu sekolah. Ya jadi ya cuman ya ada orang tua sama adik kan di rumah. Jadi ya mau nggak mau harus realistis sedikit lah. Bal, uang yang pertama kali kamu hasilkan. Kita ulang. Ada iklan. Bal, uang pertama kali yang kamu hasilin itu pas kapan? Itu beberapa bulan setelah aku keluar dari sekolah. Pembuktian ya Iya, kemauan ya? pembuktian. Dan itu yang pas kamu ngejual-jual di forum itu? Iya. Nah aku langsung, nih mah ada uang nih, dapat uang nih. Langsung sombong. Bal, bener nggak sih kamu tuh tulang punggung keluarga kalau posisinya sekarang? Iya. Boleh ceritain nggak? Cerita gimana tuh? Ceritain aja kenapa bisa jadi tulang punggung keluarga gitu. Jadi aku kan dari SMP, papaku ketangkap karena kasus, dan sampai dia meninggal pun nggak keluar gitu loh. Jadi dari dulu aku sedikit support orang-orang di rumah dengan apa yang aku kerjakan. Dan alhamdulillah sekarang ya aku punya penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan di rumah. Buat dapur ngebul. Iya. Biar mama bisa masak ayam. Buat kamu juga. Iya, buat cuy. saya juga. 1 ekor saya yang makan sendiri. Kita kasih selamat dulu. Weh, anak 20 tahun cuy. Gue udah 7. Jauh banget. Gue ngapain hidup gue. Gue ngapain ya umur 20 ya? Jadi bucin. Aduh, gila. Sambil nyebat kita. Bal.
kan ngerokok udah dari SMP. Dari SMP kelas berapa tuh? Kelas 1. Kelas 1. Ya. Kan kamu anak cowok nih. Iya. Pernah ngerokok bareng nggak sama? Ya dong. Wajib. Wajib. Menurutku wajib. Soalnya aku yang beliin rokok buat bapak. Jadi itu suatu kebanggaan. Suatu kebanggaan. Iya. Biasanya nitip rokok apa? Bapak biasanya nitip Kesukaannya. rokok kretek. Kretek. Iya, kadang bapak juga minta rokokku. Cah kretek deh. Iya. Pernah ini nggak sih yang apa tuh rokok yang lintingan pakai tembakau? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah nyobain beliau. Iya, nggak pernah. Biasanya kalau ngobrol sama bokap, sama bapak, ngobrolin apa? Kadang ngobrolin motor. Karena bapak dulunya pembalap kan. Pembalap? Iya. Serius? Iya. Tahun berapa tuh? Udah lama banget sih. Waktu aku baru-baru lahir, waktu masih kecil banget. Udah pensiun. Oh, pembalap di sirkuit kita yang terdabes di dunia raya. Iya. Disebut nggak sih Sabaru? Iya, Grand Prix Sabaru. Oh, pembalap dulu. Oh, berarti beliau punya banyak koleksi motor dong sampai saat ini? Enggak, udah dijualin karena ketangkep tuh kan. Jadi ya buat kebutuhan aku sama mama sama adek akhirnya dijual semuanya. Semua barang habis dijual. Selain ngobrolin apa motor, ngobrolin apa lagi? Ngobrolin pacar nggak sih atau gimana gitu? Aku agak males ngobrolin tentang pacar sama bapak karena pasti digituin sama dia. Diceng-cengin. Iya, diceng-cengin sama bapak. Malu aku jadinya. Belum apa-apa. Kamu emang pemalu? Iya. Pemalu, apalagi ngobrolin kayak gitu sama bapak ya? Wah, malah nggak mau aku ngobrolin kayak gitu. Aku sebisa mungkin kelihatan nggak punya pacar malah kalau sama orang tua, kalau depan orang tua. Cuman ya sekarang sudah mulai open, sudah mulai ya kenalin aja. Kalau ada pacarnya? Kalau ada. Kalau ada. Pinjam dulu. Oke. Terus kalau obrolan yang paling Iqbal ingat nih sama bapak? Apa ya? Bapak kan udah nggak ada. Yang kita bisa sebut almarhum. Ya. Maaf nih. Ya. Emang beneran almarhum. Dia emang beneran almarhum. Berarti apa dong kalau bukan almarhum? Berarti dia masih di sini. Nggak lama jatuh lagi. Takut jatuh lightingnya nanti. Aduh. Tadi kita udah jatuh sekali guys, lighting kita guys gara-gara ngomongin udah kena bokapnya tegur. Iqbal. Disentil sama bokapnya Iqbal. Iya. Maaf Pak. Lu apa obrolan yang paling Iqbal ingat? Apa ya? Ngobrolin apa gitu? Aku ada ingat cerita-cerita di dalam. Aku ada ingat satu kalimat dari bapak. Katanya apapun yang kamu kerjakan usahakan halal. Bukan usahakan halal sih, emang harus halal. Nggak peduli seberapa banyak itu, yang penting halal, kata bapak. Kamu kan sudah mulai kerja, kata bapak. Dan bapak harap kamu jangan macam-macam. Udah itu aja. Kita tepuk tanganin dulu yuk. Kayak jadi macam-macam aku sekarang. Macam-macam gambarnya. Iya, macam-macam gambar, cuman itu doang. Ini tato pertama kali ditato pas setelah DO ya? Mungkin 1 tahun setelah DO. 1 tahun setelah DO. Gambar pertama yang mana? Gambar pertama ini logo lamanya Papakan. Logo lama Papakan ini kamu bikin sendiri karena kamu anak multimedia? Iya, aku bikin sendiri, cuman ada dibantu sama temanku. Wah, atas dulu dong. Gaul. Itu emang bener tuh harus dicatut jadi tato biar kamu ingat. Iya, biar aku ingat dulu tuh aku kayak gimana sih orangnya, biar aku ingat sama
history. Iya, history dan Journey. from where I start. Beratnya. Iya. Terus pertama kali suka sama musik dengan proses jalan kaki 4 km itu. Ya nggak sih? Iya. Harus diingat. Kamu tuh sempat ngajarin bule-bule gitu dan Iya. masih sampai hari ini? Udah close, baru aja close. Baru aja close. Iya, udah selesai. Udah nggak ngajar lagi. Sampai berapa sesi sih? Kayak udah berapa kali gitu ngajarin bule? Nggak terhitung sih. Udah banyak banget. Dari tahun 2020 sampai 2021 itu aja udah banyak banget yang minta diajarin. Biasanya mereka minta diajarin apa? Mereka minta diajarin tentang workflow, tentang sound designing biasanya, dan sisanya biasanya mereka minta feedback, minta kayak masukan buat lagu-lagu mereka. Kadang mereka minta ajarkan basic juga, gimana caranya paham aplikasi ini. Biasanya dari negara mana aja? Burkina Faso, Gambia, Mostly Somalia? dari Amerika sih. Oh, Amerika. Oke. Pernah dari negara yang nggak terduga gitu nggak sih? China Nggak mungkin? terduga. Ada dari Cina, ada dari Singapura, terus ada beberapa di Eropa juga, macam-macam sih. Aku rada-rada ingat. Si ingat. Jadi lebih ke apa ya, sharing terkait mereka kan punya karya, jadi pengen dimintain feedback gitu ya. Yep. Terhadap karyanya. Mm-mm. Oke. Teknik-teknik gitu dibahas juga nggak sih? Ya, kadang mereka nanya tentang teknik-teknik. Mereka pengen sound mereka kedengaran seperti ini, dan aku ngasih arahan buat mereka. Kadang ngajarkan tentang mindset juga, gimana caranya biar workflow kamu tuh nggak terganggu, gimana caranya work ethicnya tuh efektif, gimana caranya nggak terlalu overthink tentang apa yang kita buat di depan komputer. Setahunan berarti udah ngajar. Iya. Wow, di umur semuda itu udah berani memutuskan putus sekolah cuy. Terus sekarang tuh udah ngajarin orang-orang di luar sana. Gokil. Ternyata kamu bukan cuma artis, kamu juga coach. Sempat Pengajar jadi coach ya. Gila. Sebentar, ini nggak apa-apa aja, nanti dipotong sama mereka. Oke. Pernah ikut kayak kontes gitu nggak sih, kayak kontes remix? Atau Pernah. semacam? Aku pernah ikut kontes remix Weird Genius yang Flickshot, dan kebetulan menang, dan aku kaget karena laguku tuh genrenya tuh beda banget dari yang lain. Oke. Ini belum kita bahas yang tadi nih. Genrenya apa sih? Jadi genreku itu biasanya di future rhythm, dubstep sama rhythm, seputaran bass musik. Bass musik. Iya. Nah, itu kan pasti ada yang mempengaruhi apa sih? Kenapa kamu milih di style yang itu? Emang kamu suka banget sama hal-hal yang berbau futuristik, robot-robot, Iya. semacam itu? Kalau secara teknikal, aku suka bass musik karena range buat sound designingnya itu nggak terbatas. Kita bisa ngebikin suara apa aja yang kita suka, terus kita tinggal taruh drum, tinggal taruh bass, udah jadi. Dan itu bakal jadi bass musik. Kreativitas itu nggak ada batasnya kalau menurut aku di genre itu. Tapi ya in general kreativitas itu emang nggak ada batas gitu loh. Iya. Emang seharusnya nggak pernah ada standar gitu loh buat seseorang buat berkarya. Terserah aja mau bikin apa. Itulah yang aku suka. Kenapa aku milih musik, karena aku nggak suka peraturan. Karena musik menurutku subjektif, nggak ada peraturan. Kita bisa ngedengar suara orang teriak nggak jelas, dan kita bisa ngedengar nganggap itu tuh sebagai art.
Karena ya subjektif, itu tergantung orangnya lagi, tergantung perspektif orang lagi yang denger. Wow. Oh, wow, luar biasa. Jadi sampai terkesima aku. Terus, waktu itu menang di kontes yang diadain sama musisi ternama itu ya. Pernah ketemu sama mereka? Pernah ketemu sama si Gerald waktu di Jakarta Februari itu. Februari tahun ini? Iya, Februari tahun ini. Oke, kontes lain ada nggak? Kontes lain nggak ada. Karena Papa kan sekarang fokusnya lebih ke project sendiri daripada ke kontes-kontes atau apapun itu. Udah established lah. Established. Ya, udah emang harus difokuskan ke sendiri, ke project sendiri, ke papakannya sendiri. Yang bikin orang-orang lokal, orang-orang Indo, orang-orang nasional itu notice sama kamu gara-gara di momen kamu di notice sama Marshmello. Iya. Itu kayak apa ceritanya sih? Jadi aku ada ngupload review Rain. Yeah. Waktu itu lagunya belum rilis. Ternyata blow up di Twitter. Berapa ribu kali retweet di Twitter sampai akhirnya terdengarlah sama si Marshmello ini. Dan dari situ kami mulai kontekan, mulai temenan, dan aku ditawarin rilis di labelnya. Kamu di follow back berarti sama Mas? Iya, di follow back. Itu secara pribadi dari Marshmello-nya atau manajemen? Marshmello-nya langsung? Iya. Berarti kamu sering telepon-teleponan sama Marshmello? Iya. Papa John. Namanya tuh Papa John. Panggilannya selain Marshmello apa sih kamu manggilnya? Hah? Brother John gitu atau brother? Marshmello aja aku manggil. Marshmello aja. Mars? Ya, Marshmello. Gimana sih ngomong kalau ngobrol sama dia? Kayak sepenggal aja gitu kayak ngebahas apa biasanya? Biasanya kalau lagi sama si Marshmello, tren gitu. Kami ngebahas tentang industri musik. Dia biasanya ngasih advice, ngajarin aku tentang industri musik, tentang harus hati-hati di industri musik, hal-hal yang bahaya di industri. Biasanya dia ngasih tahu tentang itu supaya aku nggak terjerumus ke hal-hal yang nggak baik gitu di industri. Oke, berarti sekarang kamu di bawah labelnya Marshmello, Papa kan? Nggak juga sih sebenarnya, nggak di bawah label itu. Karena deal-dealannya cuman buat Blossom EP itu aja, cuman buat album itu aja. Sisanya aku bebas mau ngapain. Oke, kita ceritain berarti soal nge-build nama Papakan. Nge-build nama Papakan ini dipilih pertama kali pas kapan? Jadi waktu aku main game, nama gamenya tuh game Fallout New Vegas. Ada karakter namanya Papakan. Aku langsung suka aja sama karakternya. Jadi ya langsung kuambil, langsung kupakaikan buat stage name. Dan setelah aku searching nama Papakan, itu artinya kalau Papakan melambangkan tentang kepala keluarga, laki-laki. Kalau Kan itu artinya pemimpin. Dia Papakan artinya pemimpin lah, leader. Sesuai dengan visi yang Iqbal mau. Iya. Untuk memimpin diri sendiri dan tanpa aturan. Wow. Bal, ada pengen rencana keluar negeri nggak sih? Ada tahun ini ya? Iya. Tahun ini, mudah-mudahan cepat kelar ya. Amin. Corona duniawi kita ini ya. Amin. Fuck corona. Aku benci COVID. Cita-cita kamu ada nggak pingin main di panggung festival gede di luar negeri kayak kita sebut Pastilah, lah kayak pengen banget lah. Tomorrowland. Iya, pengen banget sih. Coachella. Pengen banget. Dari dulu sih udah pengen manggung di tempat-tempat gede seperti itu. Pasti ada dong yang diincar. Paling pingin tuh di negara mana? Aku pengen di Jepang sih. Di Jepang. Pengen main apa di Jepang. Itu? Nama Ultra Japan. Ultra Japan. Iya. Kenapa di Jepang? Aku suka aja vibe-nya kalau di Jepang. Aku suka tata kotanya, aku suka semuanya kalau di Jepang.
Walaupun aku belum pernah ke sana, tapi I'm sure Jepang is good. Sekalian nyari pacar gitu di sana. Serius, ini berarti sekarang nggak punya pacar? Enggak? Nggak punya? Nggak. Emang pengen nyari yang Iya. oriental, Iya. Asian gitu? Ya, nggak ada yang mau sama aku. Dengerin nih, cewek-cewek yang nolak Iqbal. Ada Sedih. pernah ditolak nggak sih? Hah? Pernah ditolak nggak sih? Pastilah. 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 Berapa kali coy? Muka-muka kayak aku nih, muka-muka sering ditolak soalnya. Mungkin waktu itu belum terkenal kali. Maybe. Sekarang ada ngedeketin cewek gitu nggak sih? Enggak. Masa? Atau ada ngelirik gitu, warga lokal di tongkrongan? Dari sekian banyak obrolan kita ya, jadi kita ngobrolin almarhum, ngobrolin nyokap, terus ngobrolin apapun, yang bagian ini kayak anjing jangan diobrolin. Hari patah hati sedunia nanti kalau aku ngasih tahu aku deket sama seseorang. Banyak fansnya. Nggak tahu deh, aku nggak pernah mikir fansku banyak apa enggak. Kalau pergi ke tongkrongan gitu ada yang notice nggak sih cewek? Ada dong, orang ngeliat tuh kalau ceweknya ngeliat malu-malu gitu, kayak ngeliat preman pasar ke kafe. Kalau yang cowok-cowoknya ngeliat kayak aku tuh punya utang sama mereka 5 juta gitu. Aku bingung, kenapa mereka ini? Ada masalah hidup apa? Kalau berarti sekarang kan kayak nongkrong jadi kayak satu hiburan aja gitu ya Yep. Karena kebanyakan pekerjaan tuh diselesaikan di rumah, Iya. di kamar gitu. Iya. Lebih banyak waktunya di sana. Iya. Kalau ketongkrongan nih, wah biasanya kan kayak cowok-cowok apa sih yang diobrolin? Kayak gosipin apa lu pada? Cewek dong. Cewek Iya dong. dong. Cewek-cewek cantik yang lewat di kafe. Oh. Itu jadi bahan obrolan. Oh gitu ya. Karena kalau berarti ada Iqbal dan geng lagi nongkrong Iya. tuh biasanya ngobrolin cewek-cewek yang pada lewat. Iya. Cantik-cantik soalnya. Cantik-cantik soalnya, tapi nggak ada yang mau sama lu. Nggak ada yang mau sama aku. Sedih. Gimana kalau Sedih. kita taruh di billboard Iya. Iqbal Iya. mencari pacar? Pasang di baliho ntar. Papa kan cari pacar. Bawa kan cari pacar. Sumpah. Iya. Aduh. Soalnya aku dulu pernah main Tinder. Terus random nge-like cewek, ternyata match, langsung ku uninstall. Takut aku. Kenapa? Takut dia ngechat. Kan match kan disuruh chat tuh sama Tinder. Iya. Takutlah aku langsung ku hapus akun, langsung ku uninstall. Karena aku panik. Kenapa kamu nggak mau jadi kayak tebar pesona atau Apa yang ditebarin muka kayak gini? cowok tuh kayak yang gak peduli gitu kali, mau tampang kayak gimana juga kalau emang humoris. Cewek kan pada suka tuh cowok humoris, penyayang, penyebar Humoris from what? humoris aja. Kayak sering ngejokes. Iya kan? Iya nggak sih? Ini deh. Kalau ini kan sisa nyokap doang nih di rumah. Biasa apa nih? Biasanya ngobrolin tentang anak teman mama. Biasanya mama yang rekomendasikan tuh, nah anak tante itu lagi di Australia. Nanti kalau kamu ke Australia ketemuan. Terus aku bilang kayaknya nggak jadi deh ke Australia mah. Takut. Kamu emang nggak suka gitu kayak dijodoh-jodohin? Sangat tidak suka. Tapi emang sering ngomong kayak gitu. Enggak juga sih. Terkadang kayak itu ada anak teman mama tuh cantik orangnya. Anak teman mama tuh cantik orangnya. Coba kamu ini kamu. Tidak mau mah, saya takut. Oh iya.
Apa ya? Biasanya kucing gitu, ya tanaman gitu. kucing. Ada berapa kucing di rumah? Dulu banyak, sekarang udah kabur semua. Sisanya cuman 3 di rumah. 3 tuh banyak kali. Yang satu sering kabur. Satu sering kabur. Ya, tapi sering balik juga. Sering balik juga. Iya. Mama, ini nggak sih kayak nyuruh cepet-cepet nikah gitu nggak sih? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Kali aja kamu udah kayak dikasih obrolan, nak. Enggak, alhamdulillah sih. Tunangan dulu, nak. Aduh, takut tunangan. Gak mau, gak mau. Belum ke Jepang. Aduh. Oke. Bicarain hobi deh, Bal. Hobinya tuh apa? Kan musik udah jadi bagian dari job ya sekarang. Udah bukan passion lagi. Passion lebih ke job ya yang menghasilkan uang. Apa hobi kamu selain di musik? Apa ya? Hobiku. Hobi aku kayaknya main game deh. Main game? Iya, main game offline biasanya di kamar itu sampai berjam-jam. Koleksi gitu ada nggak? Pengen sih koleksi, cuman belum saatnya deh. Biasanya koleksi apa aja? Atau pernah ada koleksi apa gitu? Aku dulu sempat koleksi beberapa kayak pisau terus katana, sejenis kayak senjata gitu. Cuman ya udah nggak keurus karena aku fokus di ini musik, jadi lupa ngerawat sama lupa naruh. Kadang udah beli terus lupa naruh, ternyata hilang. Tahu-tahu udah di gudang karatan. Pisau-pisau kayak gitu pernah disalahgunakan nyokap nggak? Kayak dipakai buat motong bawang gitu? Alhamdulillah enggak sih. Kalau pernah dipakai buat begituan, aku nggak paham lagi dah gimana cara kerja dunia. Pisau katana. Pisau katana ya? Iya, katana. Apa lagi? Ada koleksi ada katana, apa lagi? kapak, pisau lempar dulu. Kan suka hal-hal yang futuristik gitu. Ada punya apa? Aku lebih ke nonton sih, kayak ngelihat art yang ke futuristikan gitu, kayak ngelihat something like mesin atau lampu-lampu jalan yang ngeglow, neon segala macem. Aku lebih suka ngeliat hal kayak gitu karena menurutku keren aja gitu ngeliat hal yang kayak gitu. More like living the dream. Cita-cita pengen punya koleksi apa? Cita-cita aku pengen koleksi helm sih, helm robot sama topeng robot. Baju-baju robot. Iya, baju-baju gitu. Robot. Aku pengen banget kayak gitu. Aku dari dulu emang suka robot-robotan. Siapa tahu habis ini kan ada yang notice terus ada yang ngirimin baju robot, kan lumayan cuy. Jadi brand ambassador. Bal, ada cita-cita gemes nggak sih yang belum tercapai untuk bokap? Aku pengen menyelesaikan motor rakitan bapak sih. Motor apa tuh? Motor trail lawas. Aku nggak tahu mereknya apa, aku nggak tahu modelnya apa, cuman pengen diselesaikan. Dan masih ada nih motor posisinya di Palangka atau di mana? Ada di Gambut. Banjar? Iya, di Banjarmasin. Tempat rumah bapak. Bapak berarti terakhir dimakamkan juga di Gambut. Di Gambut. Oke. Bal, are you happy now? Am I happy? Kind of. A little bit. Yeah. A little bit happy. Kenapa? Senang aja sih karena masih bisa dikasih ilmu, talent dan cobaan yang kayak seberat ini, tapi aku masih bisa handle, masih bisa manage gitu loh, dan sampai sekarang aku masih bisa survive sampai di titik ini. Iya. Bersyukur banget. Iya. Sedang lewatin berbagai macam hal. Iya. Udah berubah mukanya. Bal, ini kan emang kamu nih suatu hari makin, mudah-mudahan amin ya. Amin. Oh, harus selalu ingat
dengan podcast ini? Iya dong. Papa Khan was here. Aku punya 3 pertanyaan terakhir. Apa yang kamu mau sampaikan ke mama? Apa ya? Mama masih di rumah tapi kan nggak kayak ego banget sih, kayak Yeah. masih gede lah egonya buat mah sayang deh kayaknya sama mama gitu. Cuma satu-satunya mama. Ya. Apa ya? Pesanku buat mama ya. Apa ya? Kepinginnya apa gitu? Jangan terlalu sering mainan semul. Pengen terus didampingi sama mama nggak sampai Ya. apa namanya? Ya. Sampai nanti gitu. Iya. Sehat terus mama. I love you. Muah. Satu lagi pertanyaan kedua terakhir. Pasti buat bokap. Apa ya yang buat sudah bokap? tadi nyentil lighting kita. Mau bilang sehat selalu juga udah nggak ada orangnya. Dark jokes. Saya selalu Pak Hadi Panjang umur sama juga nggak bisa. temen-temennya di sana gitu ya. Pesan buat bapak apa ya? Aku cuma pengen bilang aku berhasil. Aku berhasil. Itu aja sih. What? Oke. Ini the last one. Oke. Kalau kita ngebayangin kalau kamu nanti udah jauh nih, kita nggak pernah tahu kamu ada di mana gitu. Kamu mau nyampain apa untuk ke apa pakan yang dibaliknya adalah Iqbal? Kayak sesuatu yang bisa mengingatkan kamu kembali ke. Semoga tetap humble, semoga jangan nakal, kurangi berokok. Apa lagi ya? Jangan nakal. Ini pesan untuk kamu di masa depan sebenarnya. Ya. Sama satu kayaknya. Selamat. Selamat. Congrats buat Papa Kan. Wih, luar biasa. Bro, thank you so much sudah mau datang di sini, sudah hadir di podcast. Thank Terus you. kalau gitu aku yang ngucapin selamat sekali lagi. Adik kita sudah Thank berhasil you. melewati semuanya. Oke, kita closing kali ya. Pokoknya ditonton. Aku udah nggak tahu mau ngomong apa lagi, tapi bahagia banget bisa ngadirin langsung Iqbal di sini yang ini kesempatan langka. Kita nggak pernah tahu seminggu lagi mungkin Iqbal di mana. Di rumah. Di rumah. Guring. Karena nasi goreng. Malamnya kita nasi goreng kan? Bal, lu kalau udah jadi segede itu nanti jangan lupa inget-inget punya hutang satu, traktirin Nasi goreng. kita nasi Ya. goreng. Aman. Aman kok. Siapa tahu nanti kita ketemu di masjid di London gitu. Kak, Amin. ayo kita makan nasi goreng dulu. Amin. Nasi goreng. Nasi goreng Mawut komplit. Never forget. I Yang love you, pakai Mang. topping apa? Hati apa telur ayam? Pakai sosis. Pakai sosis cancer. Ada sosis, ada hati. Ada nasi. Ada nasi, of course. Nasi goreng tanpa nasi goreng. Nah itu aja. Subscribe jangan lupa, jangan cuma nonton ya kan? Bo, gila. Nggak nonton, Oh ya. ku jaga di jalan. By the way, sebelum sabar. Bakal main di Spotify Ya. Tanggal- Tanggal 26. tanggal 20. Ya. Kita hadirkan kapak di sana ya. Koleksimu angkut Oh, sini. kayaknya 5 menit lagi hilang kapakku. Kayaknya kapakku 5 menit lagi hilang. Aduh. Main-main gemes ya. Ya. Ini dong aku request apa ya?
nyanyi. Tapi bukan lagunya papa kan, atau Lagu siapa? Scream atau kayak gimana. Hip hop tuh kan kayaknya anak hip hop gitu. Tahu dari mana? Dulu saya anak hip hop. Waduh. Boleh sih. Boleh sedikit sebelum kita closing. Bentar. Oh sekarang? Iya, sekarang. Jangan sekarang. Malu saya. Sekarang. Nanti Spotify. Sekarang dong. Sekarang ini kita dikasih beat. Lagunya Jasad. Hah? Lagunya Jasad. Jasad siapa? Jasad siapa? Apa Bring Me the Horizon? Hah? Aduh aku malu. Aku malu. Hah? Scream deh. Apa satu bait? Apa tuh? Ya apa aja yang kamu terlintas sekarang. Takut pecah speakernya. mundur. Tuh kan pecah suaranya. Segitu dong. Oke deh, terima kasih semuanya. Demo. Bye dulu. Bye. Thank you buat Paul. Siap.